Keberapa, Ustaz? Bab keberapa? Kelima. Mulai awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ahadisan nabiyil mustafa fil ihtida mislun nujum wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasuluhu alladzi a'tahu alaihi masabihid dilalat wa ashabihi anjumil hidayat amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah hadirin, bapak-bapak jemaah majelis pengajian kitab Tanqihul Qaul Masjid Al-Ikhwan ya? Al-Ikhwan Bukit Angsana. Semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita sama-sama bertawasul kepada Allah dengan kemuliaan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita lahir batin besar dan kecil, dan juga semoga Allah membukakan dan menganugerahkan rahmatnya kepada kita semua, keberkahannya, keselamatannya, ketentraman, keamanan. Wabil khusus untuk guru-guru kita, para ustadz, para mualim, para pendidik kita, dan juga semua segenap dewan takmir Masjid Al-Ikhwan. Semoga semua senantiasa dilindungi, dijaga, diberi anugerah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang sama untuk orang tua kita dan orang-orang yang kita sayangi. Semoga doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lanjutan dari kitab Tanqihul Qaul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala, mu'allif dari kitab ini rahimahullahu taala, beliau berkata, al-babul khamis fi fadilatil iman. Bab yang kelima menjelaskan keutamaan iman. Di dalam syarahnya Syekh Nawawi memberikan uraian. Beliau berkata, wa huwa fil lughah tasdiqul qalbi al mutadammini lil ilmi bil musaddiq. Makna iman secara bahasa, kata Syekh Nawawi, yaitu pembenaran hati Tuhanku, misalkan, dengan adanya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara lughah, secara bahasa. Karena makna itu ada makna lughah,
Ada makna bahasa, ada makna bahasa, ada makna secara syariah, dan ada juga makna secara istilah. Nah, secara bahasa yang disebut iman itu adalah secara syariat, wa huwa fi syariat, dan makna iman secara syariat at-tasdik, membenarkan. Wa huwa al-ilmu billah wa sifati. Secara syariat iman itu adalah ilmu kepada Allah, tahu kepada Allah, kenal kepada Allah. Kenal, tahu Allah itu adalah zat pencipta, zat yang disembah, zat yang maha mengurus, zat yang maha memberi karunia, rezeki, kekuatan, kesejahteraan, keselamatan, ketentraman, dan lain-lain. Ma'a jami'i ta'at. Cuma tidak cukup dengan sekedar membenarkan bahwa Allah Tuhanku, tidak. Tapi ma'a jami'i ta'at, disertai dengan seluruh bentuk amal kepatuhan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat terhadap perintah-perintah Allah. Al-wajibat, yaitu ketaatan terhadap yang wajib, yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annahu lillahi ta'ala, anna lillahi ta'ala awamiran faraidan, awamiran wa faraidan. Kata Imam Ghazali, ketahuilah Allah itu memiliki perintah-perintah atau keperluan-keperluan. Artinya perintah yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dijalankan. Wa nawafilan, juga yang sunnahnya dijalankan. Karena wajib ada sunnah. Wajtinabi zalat wal ma'asi. Dan tidak cukup hanya dengan menjalankan perintah, tapi juga harus disertai dengan menjauhi kesalahan, menjauhi maksiat. Taatnya dilaksanakan, maksiatnya dijauhi, dihindari. Wa yajuju ayyuqala, dan boleh juga disebutkan bahwa al-iman huwa ad-din wa syariah wal milah, kata Syekh Nawawi. Boleh kalau iman mau dikatakan iman itu adalah din, agama. Boleh, kata Syekh Nawawi. Wa syariat, boleh juga iman itu disebut iman adalah syariat. Boleh. Wal milah, dan boleh juga iman itu disebut milah. Li'anna din huwa ma yudanu bih minat ta'at ma'ajtinabil mahdurat wal muharamat. Karena yang disebut agama itu yaitu suatu amal yang dilaksanakan, baik itu yang taat, menjalankan yang taat, dan juga menghindari, menjauhi yang mahdur, yang dilarang, wal muharamat, dan yang diharamkan. Wadalika huwa sifatul iman, dan menjalankan perintah, menjauhi larangan, menjauhi yang diharamkan, itu adalah sifat iman. Segala sesuatu ada sifatnya. Demikian juga iman. Nah, sifat iman adalah terbukti atau terrealisasi dari pelakunya, pelaku keimanan. Jadi orang yang beriman, maka dia akan menjalankan perintah sebagai konsekuensi dari keimanannya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan, dia jalankan. Apa yang Allah larang, maka dia hindari, dia jauhi.
Wa amal Islam fahuwa min jumlatil iman. Kata Syekh Nawawi, adapun Islam ini adalah min jumlatil iman, termasuk jumlah dari iman. Wa kullu imanin islamun, dan semua keimanan adalah Islam. Ketika disebut iman berarti dia Islam. Walaisa kullu Islam imanun, tapi tidak semua Islam itu iman. Orang beriman pasti Islam, tapi tidak semua yang Islam, yang Muslim itu beriman. Makanya jangan kaget ada Muslim yang musyrik, ada Muslim yang dan lain-lain. Li'anal Islam huwa bima'nal istislam wal inqiyad, karena Islam itu dengan pengertian istislam, pasrah, sumerah, inqiyad, nurut, pasrah dan nurut. Fa kullu mu'minin mustaslimun munqadin lillahi ta'ala, maka setiap orang beriman dia pasrah nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisa kullu muslimin mu'minan billah, dan tidak setiap yang muslim itu dia beriman kepada Allah. Ada orang Islam nggak tahu Allah. Ya. Ada yang statusnya Muslim tapi dia nggak kenal Allah. Li'anahu qad yaslamu mukhafatal saif, karena kadang-kadang orang Islam ini dia masuk Islam karena dia takut dibunuh, takut pedang, takut A, B, C, D dan lain-lain. Takut enggak diakui karena teman-temannya semua Islam, dia enggak. Takut diusir karena di lingkungannya semua Islam, dia enggak. Macam-macam. Takut dia dicopot dari pekerjaannya karena bosnya Islam, karena dia misalnya. Jadi macam-macam. Fal iman ismu tanawuli musammiyatin kasiratin aqwalan wa af'alan ya umu jami'at ta'at. Nah, iman ini nama terhadap berbagai macam perkataan dan perbuatan yang mencakup semua amal taat, ketaatan. Mencakup semua amal ketaatan. Yang namanya amal itu tindakan, perbuatan yang sifatnya taat. Nah, itu adalah iman. Salat sebagai pembuktian taat kepada Allah karena Allah perintahkan salat. Berarti orang beriman akan salat. Zakat, saum, ngaji dan lain-lain termasuk ngaji, belajar. Orang beriman dia akan mau ngaji karena tahu ngaji ini diperintahkan oleh Allah. Dan seorang mukmin dia tertuntut harus menjalankan perintah Allah. Konsekuensi seorang mukmin dia harus patuh kepada Allah, maka dia akan menjalankan apapun yang Allah perintahkan. Wal Islam ibaratun ani syahadatain, dan Islam adalah ungkapan dari pengucapan dua kesaksian. Kesaksian bahwa Allah adalah Tuhan yang disembah, dan kesaksian bahwa Nabi besar Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mengucapkan, mengikrarkan diri, mempersaksikan diri kalimat syahadat Allah, syahadat Rasul, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sudah bisa disebut Muslim.
Ma'atum maninatil qalbi wal ibadatil khamsi, disertai dengan ketenangan hati dan melaksanakan ibadah yang 5. Kada qala Husaidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ta'rif ini, makalah ini disampaikan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, kata Syekh Nawawi. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani atau Syekh Abdul Qadir yang masyhur. Kita warga NU terutama insya Allah nggak ada yang nggak kenal Syekh Abdul Qadir. Di sebagian daerah, beberapa daerah itu biasa dibaca manaqibnya, bahkan tawasulnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dari mulai manaqib Tafrihul Khatir, Kanjul Ma'ani dan lain-lain, banyak. Yang beliau ini selain seorang wali, seorang aulia, juga seorang ulama. Syekh Abdul Qadir ini seorang faqih, ulama ahli fikih. Cuman secara pribadi beliau menjalankan madhab fikihnya, madhab fikih Hanafi. Ada sebagian riwayat di penghujung akhir kehidupan beliau bermadhab Syafi'i. Yang namanya ulama, ada ulama ini semua madhab dijalanin. Ya tahu ilmunya, tahu caranya. Kalau kita belum tahu ngaji, jangan coba-coba antar talfik. Nah kalau udah ngaji, insya Allah tahu. Apalagi untuk level seorang Syekh Abdul Qadir. Beliau juga seorang mufassir, ahli tafsir. Beliau juga seorang muhadis dan imam. Pangkatnya beliau imam, dalam fikih imam, dalam hadis imam, dalam tafsir imam. Jadi bukan level keulamaan yang biasa-biasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai menyampaikan makalah Syekh Nawawi dari Syekh Abdul Qadir, kemudian Syekh Nawawi menyampaikan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman ma'rifah. Iman itu adalah pengenalan. Kata siapa? Kata Rasulullah. Wa fi riwayati Ibnu Majah aidan yadullu dalika aqdun bil qalbi, ma'rifatun bil qalbi. Dalam versi hadis lain aqdun bil qalbi, wa qaulu bil lisan, wa amalu bil arkan. Jadi iman itu adalah pembenaran dengan hati, mengucapkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat, kama qalahul Qastolani, sebagaimana disampaikan oleh Imam Qastolani. Beliau Imam Qastolani juga imam besar Al-Qastolani. Wa amalun bil arkan, kemudian dibuktikan dengan pengamalan dari rukun-rukun iman dijalankan, bukan sekadar ngaku dengan ucapan saya beriman, tapi juga harus disertai dengan pelaksanaan dari rukun-rukun iman. Wal murad annal a'mala syartun bi kamalil iman. Maksudnya amal itu adalah syarat dengan sempurnanya iman. Maka berarti iman itu tidak cukup dengan pengakuan lisan saja. Tidak cukup hanya dengan pengakuan dari ucapan saja. Tapi harus juga disertai dengan pembuktian dengan amal.
pelaksanaan daripada rukun-rukun iman. Dan ini mencakup kesempurnaan iman. Wa anal iqrar lisani yurabu anit tasdiqin nafsani, dan bahwasanya ikrar pengucapan dengan lisan itu ungkapan dari pembenaran diri. Jadi ucapan dengan lisan adalah pembuktian, ungkapan dari pembenaran bahwa diri kita ini membenarkan. Jadi diungkapkanlah dengan lisan. Tapi bukan bukti keimanan. Kama qala Al-Azizi naqlan an Ibn Hajar, sebagaimana dikutip dari Imam Al-Azizi, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Azizi, dan beliau Imam Al-Azizi mengutip perkataan dari Imam Ibnu Hajar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman uryanun wa libasuhu taqwa. Iman itu telanjang, kata Nabi. Iman itu telanjang. Dan pakaiannya iman adalah takwa. Jadi ketika sudah bertakwa, maka sempurnalah keimanan. Wahia tanjihul qalbi anidunub, dan takwa itu adalah membersihkan hati dari dosa. Membersihkan hati dari dosa. Makanya orang beriman nggak akan ghibah. Orang iman yang sejati nggak akan merendahkan orang lain. Orang iman sejati tidak akan mencela keburukan orang lain. Seorang iman yang beriman, mukmin yang sejati, tidak akan menghina kekurangan orang lain. Karena menghina, mencela, ini adalah kotoran-kotoran yang mengotori hati. Dosa yang disebut dosa batin. Termasuk seorang mukmin, dia tidak akan takabur. Seorang mukmin dia tidak akan riya. Seorang mukmin dia akan mengganti sifat riya dengan ikhlas, mengganti sifat takabur dengan tawadu, mengganti suudon dengan husnudon, mengganti tamak dengan ridho, dan lain-lain. Banyak. Intinya apapun yang mengotori hati, dia akan bersihkan, dia kikis. Atau yang disebut sifat-sifat madmumah. Jadi Imam Ghazali mengatakan sifat-sifat madmumah di dalam hati ini adalah celah tempat masuknya setan ke dalam hati. Kalau kamu ingin menjaga hati kamu dari setan, maka kamu harus kenal, harus tahu celah tempat masuknya setan ke dalam hati kamu. Karena tanpa mengetahui celah tempat masuknya setan ke dalam hati kamu, kamu tidak akan bisa menjaga hati kamu dari setan. Dan celah-celah tersebut oleh Imam Ghazali disebut yaitu sifat-sifat madmumah, sifat-sifat tercela. Yang disebut dosa. Jadi dosa itu bukan hanya dalam tindakan lahiriah saja, bukan cuma nyolong, bukan cuma zina, cuma mabuk, ya, yang terkait tindakan perbuatan fisik, enggak, termasuk batin, hati. Ketika kita sombong, kita berdosa. Ketika kita merendahkan orang lain, maka kita berdosa. Ketika kita mencela orang lain, kita berdosa.
dosa. Kita suudon, kita berdosa. Wajinatuhu al-haya, dan perhiasannya iman adalah malu. Malu yang mana? Malu minallah. Malu kalau tidak patuh kepada Allah. Kayak kita malu kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Waduh, si fulan ini baik kepadaku. Maka kalau aku tidak datang pada dia, aku malu. Nah, Allah jauh lebih baik dari teman kita. Allah jauh lebih baik daripada rekan kita, sahabat kita. Tanpa syarat Allah memberikan kita nyawa, menghidupkan kita, dan memberikan fasilitas kehidupan kita di dunia ini tanpa syarat. Karena kedermawanannya Allah, Allah hidupkan kita, Allah jaga kita, Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita rizki. Dengan cara Allah kita diurus oleh Allah. Dan tidak sekedar diurus oleh Allah, Allah kasih fasilitas kita kehidupan. Allah kasih bumi ini untuk kita berpijak, Allah kasih udara untuk kita bernapas, dan lain-lain. Malu kita kepada Allah. Dan kalau tidak taat, tidak patuh kepada Allah, malu. Ini sifat orang beriman. Allah cuma nyuruh ngaji doang, masih banyak alasan. Padahal Allah tanpa syarat ngasih kita kehidupan. Banyak kebaikan-kebaikan yang belum tentu bisa disyukuri. Cuma ngaji doang sama saya nggak bisa, misalnya seperti itu. Malu sama Allah. Fi ityani nahyihi, dan ketika menjalankan larangan Allah, melakukan larangan Allah juga malu. Allah larang A, larang B, maka A dan B ini tidak dijalankan karena malu sama Allah. Allah larang maksiat, maksiat dijauhi karena malu sama Allah. Allah larang berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni fa inna ba'da dhanni ism. Wahai orang beriman yang disuruh oleh Allah, jauhilah banyak sangka, karena sangka itu benarnya saja udah dosa. Ijtanibu katsiran minadh dhanni fa inna ba'da dhanni ismun. Setengahnya dari sangka itu udah dosa. Artinya benarnya sangka itu udah dosa. Kita nyangka orang nyopet, benar orang ini nyopet, yang kita sangka ini nyopet, udah salah, udah dosa. Apalagi tidak sesuai dengan sangkaan kita. Wasamratuhu al-ilmu, dan buah dari keimanan adalah ilmu. Ilmu yang mana? Ma'al amal. Ma'al amal. Ilmu yang kemudian disertai amal. Tahu ngaji ini wajib dijalankan. Tahu sholat itu wajib dijalankan sholat. Tahu maksiat itu enggak boleh, dilarang, dijauhi. Terus apa yang diketahui diamalkan, dijalankan. Itulah orang beriman. Jadi orang beriman tidak hanya sekedar belajar, ngaji, ditambah ilmunya, diperbanyak, diperluas ilmunya, pengamalan tidak ada, belum sampai pada level seorang mukmin sejati. Jadi seorang mukmin ketika dia tahu, dia akan berusaha mengamalkan apa yang dia ketahui. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu.
La imana oranana keimanan iku maujud liman kadua uang la amanatalah kamaranana amanah lau kadua iyaman. Artinya orang yang tidak beriman tidak bisa dipercaya. Orang yang tidak beriman, yang tidak ada keimanan, maka la amanatalah, tidak bisa dipercaya. Ai fa innal mu'mina man amanahul khalqu ala anfusihim. Karena orang beriman itu adalah dia, orang yang makhluk di sekitarnya tidak terganggu oleh dia. Jadi orang beriman tidak akan menjadikan gangguan bagi orang lain, bagi makhluk lain, bagi hamba Allah yang lain. Man amanahul khalqu ala anfusihim. Ya, orang beriman itu makhluk yang merasa aman dari dirinya terhadap dengan diri mereka, terhadap dia. Ini kita ngaku iman, tapi kadang tindakan kita menyakiti orang lain. Kita ngaku iman, kadang ucapan kita mengganggu orang lain. Nah, ketika ucapan kita, tindakan kita masih jadi gangguan orang lain, kita belum mukmin. Dalam hadis lain, tidaklah beriman seorang dari kalian ketika orang lain belum selamat dari tindakan atau perbuatan buruknya. Nanti ada di depan. Jadi orang beriman dia akan menjaga ucapannya, tidak menyakiti, tidak mengganggu kepada orang lain, dan juga perbuatannya tidak menyakiti, tidak mengganggu orang lain. Dohiran wa batinan, fisiknya, perasaannya. Wa amwalihim, dan juga terhadap harta benda mereka. Harta benda makhluk terjaga, aman dari orang beriman. Jadi tidak jadi gangguan terhadap harta orang lain. Ya, orang beriman seperti itu. Paman khana wazara falaisa bimu'minin, maka orang yang pengkhianat, yang kurang ajar, yang durjana, falaisa bimu'minin, belum bisa disebut orang beriman. Orang yang tidak bisa memegang amanah, orang yang tidak bisa dipercaya, dan dia kurang ajar, semena-mena, seenake dewe, belum bisa orang beriman. Banyak dari kita ngaku orang mukmin, ngaku muslim, tapi ucapan kita menjadi gangguan orang lain. Ketika orang tetangga kita tidur nyenyak istirahat dengan dalih kita beribadah kepada Allah, banyak yang terganggu. Enggak sadar, padahal menjaga ketentraman orang lain itu ibadah juga. Dan yang wajib, yang pokok, yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah SAW jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana menjaga keharmonisan bersama tetangga, bersama lingkungan, menjaga kenyamanan makhluk Allah, walaupun belum mengikrarkan Islam. Ini termasuk pokok dalam ajaran Islam. Apa? Menjaga keamanan, ketentraman orang lain, walaupun dia bukan seorang mukmin, walaupun dia bukan seorang muslim. Katakanlah non-muslim, menjadi tetangga kita, jaga kenyamanannya, ketentramannya atas nama tetangga. Kan tetangga juga ada 3.
Ada tetangga yang haknya 1, tetangga yang haknya 2, tetangga yang haknya 3. Tetangga yang haknya 1 sebagai seorang tetangga saja. Dia bukan kerabat, dia bukan muslim. Dia non muslim, tapi tetangga kita. Maka tetap harus dijaga kenyamanannya, ketentramannya sebagai seorang tetangga. Tetangga yang haknya 2, tetangga yang bukan kerabat tapi dia muslim dan tetangga, rumahnya berdekatan dengan kita, maka haknya 2 sebagai seorang tetangga dan juga sebagai sesama muslim. Dan ada tetangga yang haknya 3, selain seorang tetangga, dia juga seorang muslim dan juga kerabat. Misalkan paman atau kakek atau siapa termasuk kerabat, maka haknya 3. 1 karena dia tetangga, kedua karena satu agama, sama-sama muslim, dan sebagai seorang kerabat. Wa arada sallallahu alaihi wasallam, dan maksud daripada ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, falaisa bimu'minin, yaitu nahyul kamal lal haqiqah, menafikan kesempurnaan imannya, bukan hakikat keimanan. Jadi imannya tetap iman, tapi ada celahnya imannya, kurang sempurna. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban an Anas. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dari Sayyidina Anas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum imanan kamilan, tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia menyayangi saudaranya, mencintai saudaranya sebagai dia menyayangi, mencintai dirinya sendiri. Apa yang dia suka, maka dia harus suka terjadi kepada orang lain, terhadap saudaranya. Apa yang dia benci, maka dia akan membenci hal tersebut terjadi kepada saudaranya. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Anas. Hadis tersebut yang tadi disebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Anas. Qala Ibrahim As-Sibrahiti, Imam Ibrahim As-Sibrahiti berkata, wa waqa'a fi riwayatil Ismaili, dan ada di dalam riwayat Ismaili, hatta yuhibbu li akhil muslim wa yuhibbu li nafsihi minal khair, sehingga redaksi hatta yuhibba li akhil muslim, tidaklah sempurna keimanan seseorang dari kalian sehingga dia menyukai, menyenangi saudaranya yang muslim apa yang ia sukai terjadi pada dirinya yang menyangkut kebaikan. Dia senang dirinya A, maka dia juga senang A ini terjadi kepada saudaranya. Dia senang pada dirinya terjadi B, maka dia juga akan senang B ini terjadi pada saudaranya. Itu terus, apa yang dia suka dia akan senang terjadi
kepada saudaranya. Kita senang, kita ini nyaman, kita mau kita ini tentram, maka kita akan senang saudara kita tentram. Kita tidak mau kita ini terganggu lagi tidur, maka kita akan suka saudara kita seperti kita. Ya. Wa dhahir anna ta'bir bil akhil muslim jariyun alal kalim. Dohirnya, jadi ungkapan saudara muslim ini jariyun alal kalim, berlaku secara galib. Di anahu yang bagi li muslimin ayyuhibba lil kafir al Islam. Karena seorang yang bagi li muslim, penting, harus setiap pribadi muslim dia harus menyenangkan orang kafir kepada Islam. Jadi jangan sampai tindakan kita orang Islam, orang beriman itu tidak menyenangkan orang kafir. Buat orang kafir senang dengan keislaman kita, dengan Islam yang kita anut. Jadi jangan sampai kita ngaku Islam, tapi tindakan kita menjadi gangguan kepada orang lain, dan ini yang menjadikan alasan orang kafir tidak suka Islam. Wa may yatafarra'u alaihi minal kamal, dan apapun yang menjadi cabang-cabangnya, yang termasuk kepada kesempurnaan. Jadi harusnya kita ini orang Islam harus bisa bersikap supaya orang lain ini cinta dengan Islam kita, senang dengan Islam kita, suka dengan keislaman kita. Wa qala an-Nawawi bi Syahril Arba'in wa Ibnul Iman, dan Imam Nawawi di dalam syarah kitab Al-Ba'in dan Imam Ibnu Ibn berkata, al-ula ayyumala dzalika ala umumil ukhwah. Jadi cakep nama katanya, kalimat atau kata saudara di dalam hadis tersebut ini diberlakukan secara umum, saudara secara umum, bukan hanya saudara terbatas pada kerabat saja, tapi umum sampai kepada saudara atas nama kemanusiaan sesama makhluk Allah, atau disebut ukhuwah basyariyah. Bukan hanya sebatas saudara sebagai saudara sama kerabat atau saudara ukhuwah Islamiyah saja, tidak, tapi sebagai saudara ukhuwah basyariyah, persaudaraan kecintaan kemanusiaan. Hatta yusmilal kafir wal muslim, sampai mencakup muslim dan kafir, tidak dibeda-bedakan, tetap saudara dari segi segi kemanusiaannya. Fayuhibu li ahlil kafir ma yuhibu li nafsi, maka seorang muslim dia akan menyukai orang kafir sebagaimana dia menyukai dirinya sendiri. Dia tidak akan mau orang kafir terganggu sebagaimana dirinya tidak mau terganggu. Dia akan senang orang kafir nyaman, tentram, sejahtera, sebagaimana dia senang kalau dia nyaman, tentram, sejahtera. Min duhuli al-Islam, hingga orang kafir tersebut bisa masuk Islam. Dan ini
sejarah membuktikan masuk Islamnya zaman Nabi dulu tuh karena pribadi Nabi, karena akhlak Nabi. Bukan hanya sebatas ajakan dari Nabi, yo Islam Islam, enggak. Tapi karena sikap-sikap Nabi yang menunjukkan kasih sayang Nabi kepada orang kafir. Banyak kisah-kisah Nabi SAW bagaimana seorang Yahudi yang tadinya benci kepada Nabi jadi seorang Muslim. Banyak kisahnya. Kama yuhibbu li aihil muslim dawamah alal Islam, dan sebagaimana dia suka saudaranya yang muslim terus-terusan menjadi seorang muslim. Walihada karena doa bil hidayah lil kafir mustahabah. Karena alasan ini berdoa agar orang kafir diberi hidayah oleh Allah itu disunahkan. Kita berdoa sama Allah, ya Allah tolong kasih hidayah kepada teman saya si fulan supaya dia mau masuk Islam, tertarik dengan Islam, senang dengan Islam. Minta sama Allah seperti itu untuk saudara kita yang belum menjadi seorang muslim. Itu mustahaban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Itu cukupkan dulu, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita, menggugah buat kita, menjadi kemanfaatan bisa dalam kehidupan kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang beriman yang keimanannya bisa mencapai ke level kesempurnaan, iman yang sempurna. Dan Allahumma ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.